Selamat pagi Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu walaupun tidak secara fisik, namun tidak menjadi penghalang bagi kita untuk datang menghadap Allah. Dan dalam minggu ini, dalam ibadah kita, dalam rangkaian memperingati Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita persiapkan diri untuk memasuki ibadah kita. Kita masuk dalam saat teduh. Baiklah, kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hadirlah bersama kami, ya Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Bapak Ibu, baiklah kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih kebaikan Tuhan dapat kami nikmati. Walaupun kami akui bahwa sering sekali kami mengikuti kehendak hati kami bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami berdosa di hadapan-Mu. Namun Kau Allah yang penuh kasih. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon Engkau kiranya mengampuni salah dan dosa di tengah-tengah keterbatasan kami. Biarlah pengorbanan Yesus Kristus itu akan membaharui kami, sehingga kami dapat tetap senantiasa menikmati anugerah keselamatan itu, bukan nanti, tapi pada saat ini. Ini kami Bapa, kami datang di dalam Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan
Tuhan, kasih setiamu selalu ku rindu. Bapak Ibu, baiklah kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa, karena sampai pada saat ini kami dapat nikmati kekuatan, kesehatan, dan berkat-Mu. Jikalau sebentar kami arahkan pandangan kami kepadamu melalui firman-Mu, kiranya urapan dan curahan Roh yang Kudus membersihkan hati dan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan yang kami baca dalam karya Roh Kudus itu benar-benar memberikan kekuatan, meneguhkan iman percaya kami. Ini kami memohon dalam Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11 yang saya akan baca demikian firman Tuhan. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena itu ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jikalau orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri bersama dengan sekalian orang percaya di segala masa dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan hati dan mulut kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
kami yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu berusaha. Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau. Dalam kesulitan
Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, kita mohon tuntunan dan pimpinannya dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami arahkan pandangan kami kepadamu melalui firman-Mu. Kiranya Engkau membersihkan hati pikiran kami, urapan dan curah Roh yang kudus diwujudkan, sehingga firman Tuhan dapat menguatkan kami di tengah-tengah menjalani keadaan saat ini. Berfirman bagi kami anak-Mu sedia untuk mendengar. Oleh dan di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul, Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada di dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya keluarlah yang pertama. Warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Firman yang telah kita baca tadi, saya mencoba untuk menempatkan tema, yaitu status menentukan masa depan. Status berarti posisi, keadaan, yang berarti tidak statis. Status di dalamnya haruslah dikelola sedemikian rupa.
seorang laki-laki atau perempuan akan berubah menjadi dari anak ke pemuda atau pemudi dan menjadi dewasa, dan dia pun akan menjadi orang tua. Status itu berubah menuju kepada yang sebenarnya. Kebenaran itu di dalamnya bagaimana kebenaran di dalam kematangan mengenal dan merasakan akan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Sebagai contoh, Yesus adalah anak Allah. Tetapi kita adalah anak-anak Allah. Maka sudah akan tentu kita sebagai pewaris, sebagaimana juga dengan Yesus. Dan status sebagai pewaris itu harus dikelola, karena Yesus juga di dalamnya mengelola posisi dia, taat kepada Sang Bapa. Oleh sebab itu, status sebagai ahli waris harus dikelola sedemikian rupa, mengarah kepada kebenaran di dalam Yesus Kristus itu. Sehingga status dan posisi itu tidaklah puas hanya di dalam jabatan ataupun dalam posisi itu. Tapi bagaimana posisi itu dikelola sebagaimana layaknya, sehingga keadaan itu dapat berubah dan apa yang dijanjikan oleh Allah dapat dinikmati dalam kehidupan. Oleh sebab itu, status sebagai ahli waris harus dikelola secara bijaksana. Mari kita mencoba untuk melihat apa yang diungkapkan dalam Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34. Yang pertama, bahwa Ishak yang juga sekaligus di dalamnya Ribka adalah anak perjanjian. Tapi dia tidak hanya puas dalam posisi sebagai anak perjanjian yang telah ditetapkan oleh Allah, tapi bagaimana di dalamnya dia mencoba untuk mengelola, dan pengelolaan akan status sebagai anak perjanjian itu tidak seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Kita mencoba untuk melihat bahwa ketika dikatakan bahwa dia akan mendapatkan karunia anak dalam posisi yang tidak terlalu menguntungkan, sehingga Sarah sang istri mendesak untuk mengambil perempuan menjadi istri Abraham, sehingga lahirlah Ismail. Namun tampaknya berbeda dengan Ishak. Dia mencoba untuk mengelola posisi sebagai anak yang dijanjikan itu dalam situasi yang ditempuhnya. Walaupun jikalau kita mencoba untuk melihat selama 20 tahun Ishak dan Ribka menanti, karena dikatakan Ribka adalah perempuan yang mandul. Namun posisi itu tidak berarti harus menempuh cara yang lain. Jikalau dikatakan bahwa kemandulan itu sesuatu tidak menguntungkan bagi seorang perempuan, tapi tampaknya Ishak tidak melihat secara negatif, tapi dia mencoba untuk mengelola sehingga yang negatif itu dapat menjadi positif dalam ketaatan dan kesabaran. Jalan yang ditempuh tetap pada janji Tuhan bahwa dia adalah anak yang dijanjikan. Demikian juga Ribka sebagai perempuan, dia diberikan untuk menerima janji Allah di tengah-tengah Ishak sebagai anak yang dijanjikan itu. Dia tidak menempuh apa yang dilakukan oleh Sarah dalam ketekunan mereka bersama, sehingga tampaknya keadaan itu dapat dirubah. Yang tadinya menjadi mandul tidak akan mendapatkan keturunan. Pada akhirnya Allah merubah semuanya.
Dia tidak hanya puas dan berpangku tangan dengan posisi sebagai anak yang telah dijanjikan bagi Abraham, tapi bagaimana posisi status itu, dia tetap mencoba untuk memahami dan mengerti akan janji Allah dalam kehidupannya. Dan setelah kurang lebih 20 tahun, maka janji Allah dinyatakan. Posisi Ribka sebagai perempuan diubah menjadi penerima anugerah akan janji itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan ini dinyatakan dalam ayat 20, ayat 23. Namun tampaknya setelah janji itu diwujudkan, mereka terlena akan keadaan, sehingga mereka pun mencoba untuk memuaskan dan melampiaskan akan keinginan dan kehendak mereka. Dua suku bangsa yang dikandung oleh Ribka bertolak belakang satu dengan yang lain. Allah mencoba untuk menegaskan bahwa anak yang dijanjikan ini tampaknya berbeda dengan situasi yang terjadi dalam kehidupan, yang sulung akan menghamba kepada yang bungsu, yang muda akan menguasai yang tua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita mencoba untuk merenung, terkadang tak dapat kita pungkiri sering sekali bahwa kalaupun kita mengetahui janji Allah akan menyertai, namun situasi keadaan yang diperhadapkan terkadang kita mengelolanya tidak seperti apa yang ditempuh oleh Ishak. Terkadang juga kita menempuh sebagaimana yang dilakukan oleh Abraham dan Sarah, dengan harapan bahwa melalui tindakan yang dilakukan itu Allah berkenan. Tapi berbeda dengan Ishak, dia tetap berpegang pada janji. Dia tidak mencoba untuk mendapatkan karunia anak melalui perempuan lain. Dia yakin bahwa Ribka yang dikaruniakan oleh Allah menjadi penolong yang sepadan baginya, melaluinya Allah akan wujud nyatakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akan menjadi pemikiran di tengah-tengah tatkala kita menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan, bahwa bagaimana di dalamnya sebelum kita mengambil keputusan dan menempuh jalan kita, hendaknya kita datang kepada Allah. Kita mencoba untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi keinginan kehendak kita, supaya Allah di dalamnya campur tangan. Jadi mencoba untuk menyelaraskan sehingga itu yang akan memberikan kebaikan. Itu yang bagian yang pertama. Ya, bagian yang kedua, bahwa janji Allah terpenuhi. Dua suku bangsa ada dalam kandungan. Hal yang membanggakan, Ishak mendapatkan Esau dan Yakub. Namun tampaknya sikap mereka sebagai orang tua untuk menyikapi janji yang diberikan oleh Allah tampaknya tidak sesuai dengan kebenaran yang dari Allah itu. Dikatakan Ishak lebih sayang kepada Esau, Ribka lebih kasih kepada Yakub. Padahal dua anak ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah. Seharusnya sebagai orang tua, mereka harus merawat dan mengelolanya dengan baik dan benar. Tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Tapi pada faktanya, ketika janji Allah telah diwujudkan, mereka menjadi lupa akan posisi mereka sebagai orang tua yang harus memberlakukan keadilan.
Dua yang telah dikaruniakan oleh Allah haruslah dirawat dan diperlakukan secara adil. Namun tampaknya posisi ini tidak mereka lakukan dengan baik dan benar. Esau dikasih Ishak. Ribka dengan segala keadaannya lebih mengasihi Yakub. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mencoba untuk melihat akan hal ini, seharusnya bukan keinginan dan kehendak di tengah-tengah janji yang telah diwujudkan yang harus dilakukan, tapi bagaimana Allah sang penerima janji itu lah yang harus menguasai dan mengendalikan. Oleh sebab itu sebagai orang tua haruslah tetap senantiasa adil terhadap anak, menantu maupun cucu yang dikaruniakan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan. Sebab Allah yang telah melakukan perubahan. Tanpa Allah maka posisi Ribka tetap sebagai seorang yang mandul, tetap tidak akan dilirik ataupun dipandang oleh orang lain. Namun tatkala terjadi perubahan, yang ada ialah kehendak dan keinginan mereka direalisasikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu dari apa yang terjadi melalui perikop ini paling tidak menjadi bahan renungan bagi kita dalam posisi sebagai orang tua, apakah bapak ataupun ibu, dalam menyikapi Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Satu dengan yang lain di tengah-tengah kebersamaan Allah memberikan perubahan. Status kebaikan, posisi yang terpandang bagi Ribka di tengah-tengah adanya kebersamaan. Sokongan, dukungan yang dinyatakan oleh Ishak di dalam doa supaya Allah memberikan pembaharuan. Oleh sebab itu maka hal itu jugalah yang hendaknya harus terrealisasi di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dalam menyikapi Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis, bahwa melalui perempuan Allah menganugerahkan. Melalui perempuan ada regenerasi. Dan tatkala kita menerima generasi itu, bagaimana kita harus memperlakukannya secara adil. Jadi tidak hanya berbangga dan merealisasikan sesuai dengan keinginan dan kehendak kita, tapi bagaimana kita tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Sebagai keluarga yang di dalamnya kita akan meneruskan generasi yang dititahkan oleh Allah. Bagaimana di dalam dikelola sesuai dengan kehendak Allah. Jadi tidak pilih kasih satu dengan yang lain. Karunia yang dinyatakan oleh Allah hendaknya dikelola untuk memperlakukan akan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, yang ketiga yang mau diungkapkan ialah posisi kita sebagai ahli waris. Jangan dipandang sebagai status yang hanya sekedar pelengkap dalam perjalanan kehidupan untuk menguatkan dan membanggakan. Tapi bagaimana status itu harus tetap senantiasa terjaga dan terkelola. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh Esau, karena ketika melihat hal yang merah-merah sehingga keadaan justru tidak dikelola secara positif. Apa yang diminta oleh Yakub, dia tidak berpikir panjang karena dipikirnya bahwa status sebagai kesulungan itu nanti masih jauh. Yang ada saat inilah yang perlu dan penting. Oleh karenanya bagiku buat
bagiku untuk apalah status itu kalau sebentar lagi aku akan mati. Berikanlah aku yang merah-merah itu supaya aku dapat menikmatinya. Tapi Yakub tetap pada posisinya, bersumpah dulu, berikan hak kesulungan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita mencoba untuk melihat keduanya memang tidak dapat dibenarkan, tapi Yakub tidak hanya berpuas pada posisi dia, tapi bagaimana dia mencoba untuk memanfaatkan, mengelola keadaan yang tepat supaya ada terjadi perubahan. Supaya status itu benar-benar mewujudkan apa yang menjadi harapan dan terwujud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga adalah sebagai penerima karunia kesulungan, ahli waris di tengah-tengah kerajaan Allah. Janganlah sampai keadaan merubah segala sesuatunya. Dengan harapan bahwa janji Allah itu masih jauh. Yang penting sekarang kesempatan masih ada. Oleh sebab itu biar saja. Dan bagi umat Allah tidak sedikit orang menjadi terjebak karena materi, karena jabatan, karena posisi-posisi yang lain. Sehingga hak kesulungan itu digadaikan dengan harapan bahwa waktu masih ada. Padahal waktu yang dikaruniakan oleh Allah sedikit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Esau dan Yakub ini kita diajak untuk memilih dan menyikapi sehingga hak ahli waris sebagai yang sulung di tengah-tengah ciptaan dapat tetap senantiasa terrealisasi dan terjaga dalam kehidupan. Sehingga janji Allah dapat dinikmati di tengah-tengah pemeliharaan akan posisi sebagai pewaris dalam kerajaannya. Jadi posisi itu tidak hanya nanti, tapi bagaimana kita diajak mencoba untuk mengelolanya sedemikian rupa supaya dapat kita nikmati pada saat ini dan realisasinya pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu, ini yang diungkapkan dalam perikop ini, 3 bagian, bahwa bagaimana di dalamnya kita mencoba untuk merespons segala sesuatu, tidak mencondongkan pada apa yang ditawarkan oleh keadaan. Bagaimana tatkala janji itu telah direalisasikan, tidak hanya terlena dan menikmati dalam kebanggaan sesuai dengan kedagingan kita. Bagaimana posisi kita yang telah ditetapkan menjadi ahli waris hendaknya tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang terjadi pada saat ini. Biarlah semuanya terjadi, tapi sebagai ahli waris itu dapat senantiasa dikelola dan dinikmati. Allah menyertai, Allah memberkati kita. Amin. Baiklah, kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama nyatakan syukur kita dalam syafaat. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih. Engkau mengingatkan kami, sekalipun yang terjadi dalam kehidupan tidak sesuai yang kami kehendaki, tapi janji Tuhan tetap kiranya menjadi pegangan kami. Sehingga melalui janji itu, hal yang tidak mungkin dapat dirubah. Hal yang di dalamnya
kami tidak akan mencondongkan kepada apa yang ditawarkan oleh dunia. Tapi bagaimana posisi dan keadaan itu, kami akan kelola selaras dengan kehendak-Mu. Sehingga kami yakin percaya, sekalipun berat, tantangan yang harus kami lalui, kami tetap berpegang bahwa kami penerima janji keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus itu. Sehingga keselamatan itu dapat kami tetap senantiasa pertahankan dan kelola. Sehingga benar-benar memberikan kebaikan dan pembaharuan dalam kehidupan kami. Segala sesuatunya akan kami nikmati di tengah-tengah janji Tuhan. Bahwa kami tidak hanya mengandalkan kekuatan kami, tapi Roh yang Kudus itu akan memperlengkapi kami. Terima kasih Bapa Surgawi, biarlah firman Tuhan di dalamnya akan membaharui kami di tengah-tengah kami berlandaskan dan berpegang pada kebenaran-Mu. Bapa Surgawi, kami pun bersyukur berterima kasih di tengah-tengah situasi yang terjadi, bahwa kami tetap dalam pemeliharaan panduan para pemimpin kami yang Tuhan tetapkan dalam bangsa kami. Teristimewa dalam pandemi COVID-19 ini. Kuasa Tuhan di dalamnya memberikan kekuatan. Oleh sebab itu Bapa, Tuhanlah senantiasa memperlengkapi pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan kiranya memperlengkapi saudara-saudara kami yang turut ambil bagian dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Demikian juga tim medis, rawat dan dokter, sertai dan kuatkan mereka. Perlengkapi menjadi alat di tangan Tuhan. Kami pun serahkan saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan COVID dalam keadaan sakitnya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan. Demikian juga Bapa, kami pun berserah sebab banyak hal yang harus memberikan perubahan-perubahan dalam virus COVID-19 ini. Bukan hanya bagi bangsa dan negara kami, tapi bagi bangsa yang lain. Demikian juga Bapa, hal itu juga mempengaruhi di tengah-tengah tatanan apa yang harus dilakukan oleh gereja. Oleh sebab itu Bapa, Gereja Kalimantan Evangelis kami serahkan dalam campur tangan Tuhan. Sehingga hal-hal yang diperhadapkan dalam keadaan ini, gereja akan dapat menyikapi dengan positif. Gereja yang adalah perpanjangan tangan Tuhan, kiranya dapat menempuh jalan yang memberikan kebaikan, menyemangati bagi seluruh anggota. Berkati Bapa langkah-langkah yang ditempuh oleh gerejamu. Kami pun serahkan Bapa bagi keluarga dalam jemaat Tuhan, secara khusus jemaat Nazaret, lawatan Tuhan bagi seluruh warga. Pertama-tama yang diingatkan pada hari kelahiran, yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, berbagai sukacita lain. Sempurnakan sukacita mereka Bapa. Jikalau ada di antara saudara kami yang diperhadapkan pada pergumulan-pergumulan, kuatkan mereka Bapa. Sehingga situasi yang diperhadapkan menguatkan, meneguhkan iman percaya mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan ke dalam campur tangan Tuhan akan langkah-langkah yang ditempuh oleh gerejamu, oleh keluarga-keluarga dalam jemaatmu. Dan biarlah ya Bapa, campur tangan Tuhan, berkat Tuhan, kiranya dapat tetap senantiasa memenuhi
segala sesuatu yang diperlukan. Demikian juga Bapa, Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah ya Bapa, melalui kalangan perempuan secara khusus ibu-ibu, Tuhan kiranya memperlengkapi sehingga mereka menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk memberlakukan keadilan dalam kehidupan keluarga. Menyikapi segala sesuatu untuk merealisasikan akan kebenaran-Mu. Bapa Surgawi, inilah permohonan kami. Kami mohon di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, baiklah kita nyatakan syukur kita dalam persembahan firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Baiklah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau masih tetap menguatkan kami, sehingga dalam keadaan seperti ini kami pun dapat tetap senantiasa bersyukur, menyikapi dan memaknai segala sesuatu dengan positif. Oleh sebab itu Bapa, barang duniawi yang kami akan kumpulkan, kiranya Tuhan terima, Tuhan sucikan, dan Tuhan berkati. Sehingga semuanya itu akan dapat berguna untuk memenuhi segala keperluan di tengah-tengah pelayanan bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, ini permohonan kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Baiklah Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri, kita akhiri ibadah kita. Semoga Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Semoga Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan
memberi saudara damai sejahtera.